Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you doing today? I hope you guys are doing great. And don't forget to stay at home and stay healthy because we are still in this pandemic. Okay, let me introduce myself. My name is Wilda Najia and I'm a student teacher from UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. And I'm a participant of PPLK in SMA N 3 Kota Serang. Okay, now I'm going to explain you all about the material. Well, the material today is about present perfect tense. Baik, sebelum memasuki penjelasan tentang bagaimana bentuk dari present perfect tense, it is better for us to know the function of this tense. Jadi, present perfect tense itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu untuk menyatakan pengalaman yang pernah terjadi dengan keterangan waktu yang tidak jelas. Contohnya, I have gone to Bali, yang artinya saya pernah pergi ke Bali atau saya sudah pergi ke Bali. Tapi di sini dalam bentuk kalimat ini keterangan waktu bahwa saya pernah ke Bali tidak disebutkan. Yang jelas di sini hanya menyatakan bahwa saya pernah pergi ke Bali. Fungsi yang kedua yaitu untuk mengungkap kejadian yang pernah diulang. Contohnya, Emily has followed 2 competition this month. Nah, maksudnya di sini Emily telah mengikuti 2 lomba pada waktu 1 bulan. Nah, di sini kita tidak tahu apakah Emily mengikuti lomba pada awal bulan atau pada pertengahan bulan atau pada akhir bulan. Yang jelas, pada bulan ini Emily telah mengikuti 2 perlombaan. Nah, fungsi yang ketiga yaitu untuk mengungkap kejadian atau aksi yang telah dimulai sejak lama dan masih berlangsung hingga saat ini. Contohnya, ada seseorang yang bertanya, "How long have you lived here?" Atau, "Sudah berapa lama kamu tinggal di sini?" Nah, bisa dijawab dengan I have lived here for 10 years. Saya telah tinggal di sini selama 10 tahun. Nah, jadi itulah fungsi dari present perfect tense. Nah, dari ketiga contoh yang telah disebutkan, yaitu contoh yang pertama, I have gone to Bali. Contoh yang kedua, Emily has followed the competition this month. Dan yang ketiga yaitu I have lived here for 10 years. Adakah yang bisa menyebutkan tentang susunan kalimat dari ketiga contoh di atas? Ya, betul. Penyusunan kalimat atau susunan kalimat dari present perfect tense yaitu dimulai dari subject plus have or has plus verb 3 or past participle. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bisa diperhatikan tabel berikut ini. Nah, bisa dilihat untuk subjek I, you, they, dan we itu berpasangan dengan helping verbnya have, dan untuk she, he, dan it berpasangan dengan has. Setelah have dan has, pasti ada verb 3 yang menjadi ciri dari present perfect tense. Nah, baik, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kalimat dari present perfect tense. Mulai dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Contoh kalimat yang pertama yaitu kalimat positif. The example is Mira has written a letter. Negative sentence, Mira has not written a letter. Dan kalimat interrogatif yaitu Has Mira written a letter? Nah, sekarang giliran
kamu untuk mencoba membuat kalimat seperti contoh di atas. Selain itu, present perfect tense juga memiliki time signals yang berfungsi sebagai penguatan atau penekanan aktivitas yang dilakukan. Nah, contoh dari time signals present perfect tense yaitu seperti ever, never, already, yet, still, and just. Bila digunakan pada sebuah kalimat, contohnya Mira have already written a letter, yang artinya Mira memang benar-benar sudah menulis sebuah surat. Contoh yang lain yaitu Mira has not written a letter yet, yang artinya Mira belum menulis surat sama sekali. Nah, jadi seperti itu penggunaan time signals dalam present perfect tense. Okay, so students, now we have learned about the function, the form, and we have tried to make some examples of the sentence from the present perfect tense. And I do really hope that you are more understand about the present perfect tense after you watch this video. So, we are in the end of the class. Don't forget to stay healthy and stay at home. The last but not least, I say, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.